Awal pemerintahan dan konsolidasi kekuasaan Abbasiyah 750 sampai 775 Masehi, membangun ulang khilafah Islam. Berdirinya dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi menandai sebuah era baru dalam sejarah Islam. Setelah kekuasaan dinasti Umayyah runtuh dalam revolusi berdarah yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani, dinasti Abbasiyah mengambil alih kekhalifahan dengan membawa janji perubahan sosial, pemerataan hak bagi seluruh umat Islam, dan pemerintahan yang lebih adil. Namun janji-janji itu tidak dapat ditegakkan tanpa melalui proses konsolidasi yang panjang, rumit, dan seringkali brutal. Fase awal pemerintahan Abbasiyah, khususnya di bawah kepemimpinan dua khalifah pertama Abu Al-Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur, adalah periode kritis dalam memperkuat fondasi kekuasaan dan menata ulang struktur pemerintahan Islam. Pemerintahan Abul Abbas As-Saffah memulai dengan ketegasan. Setelah berhasil mengalahkan Khalifah Marwan kedua dari dinasti Umayyah dalam pertempuran Zab, Abul Abbas As-Saffah diangkat menjadi khalifah yang pertama bagi dinasti Abbasiyah di kota Kufah pada tahun 750 Masehi. Julukannya As-Saffah yang berarti banyak menumpahkan darah, mencerminkan karakter tegasnya dalam menghabisi sisa-sisa kekuatan Umayyah yang masih hidup. Banyak anggota keluarga Umayyah dibunuh dalam upaya menghindari ancaman pembalasan politik. Meskipun beberapa seperti Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri ke Andalusia dan mendirikan kekuasaan baru di sana. As-Saffah juga segera berupaya menata sistem sosial yang lebih inklusif dibandingkan pendahulunya dinasti Umayyah. Ia mulai menghapus sistem aristokrasi Arab dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kaum Mawali atau kaum non-Arab dalam struktur pemerintahan dan militer. Kebijakan ini mendapat dukungan besar dari masyarakat Persia dan wilayah timur yang lain. Selama ini mereka merasa terpinggirkan di era dinasti Umayyah. Namun karena masa pemerintahan yang singkat, proses konsolidasi kekuasaan yang lebih mendalam baru bisa dilakukan oleh penggantinya yang saudaranya sendiri, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur, arsitek kekhalifahan Abbasiyah. Masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur menjadi tonggak penting dalam pembentukan identitas dinasti Abbasiyah. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, penuh perhitungan, dan memiliki visi yang panjang. Salah satu tindakan paling kontroversial sekaligus menentukan adalah ketika ia membunuh Abu Muslim Al-Khurasani, jenderal sekaligus arsitek utama revolusi Abbasiyah. Alasannya adalah Abu Muslim telah menjadi terlalu populer dan berpotensi menjadi ancaman terhadap otoritas khalifah. Dengan langkah ini, Al-Mansur memastikan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangannya. Tak hanya itu, Al-Mansur juga menghadapi berbagai pemberontakan, termasuk dari kelompok Alawi atau keturunan Ali bin Abi Thalib, yang merasa dikhianati oleh Abbasiyah karena tidak diberi tempat dalam pemerintahan, meskipun mereka ikut berjuang menggulingkan Umayyah. Dengan tangan besi dan strategi militer yang kuat, Al-Mansur berhasil memadamkan berbagai gejolak tersebut. Salah satu warisan terbesar Al-Mansur adalah pembangunan ibu kota baru, yaitu Baghdad, yang didirikan pada tahun 762 Masehi. Kota ini dirancang secara melingkar dan diberi nama Madinah As-Salam atau Kota Kedamaian. Letaknya yang strategis di tepi sungai Tigris menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan, pusat kebudayaan, dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Pemindahan pusat kekuasaan dari Kufah ke Baghdad juga menjadi simbol berakhirnya dominasi Arab dan dimulainya era kosmopolitan dalam kekhalifahan Islam. Dalam bidang administrasi, Al-Mansur memperkuat struktur birokrasi negara. Ia menciptakan sistem diwan atau departemen yang mengatur berbagai urusan pemerintahan seperti perpajakan, militer, dan keuangan. Bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi negara, memperkuat integrasi kultural dalam dunia Islam. Ia juga membentuk sistem hukum yang lebih tertata dengan melibatkan para ulama dan qadhi atau hakim untuk menangani persoalan masyarakat berdasarkan syariat Islam. Kebijakan ekonomi tak luput dari perhatiannya. Sistem pajak diperbaiki agar lebih adil, terutama bagi non-Arab, Muslim yang selama ini mendapat perlakuan tidak setara.
Pemerintahannya juga memberikan dukungan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang kelak menjadi cikal bakal zaman keemasan Islam. Penutup, fondasi kuat bagi masa kejayaan. Periode awal pemerintahan Abbasiyah antara tahun 750 hingga 775 Masehi merupakan masa konsolidasi yang menentukan nasib dinasti dalam jangka waktu yang panjang. Di bawah As-Saffah, kekhalifahan dibentuk melalui pendekatan tegas terhadap musuh-musuh lama. Sementara Al-Mansur membangun struktur pemerintahan yang lebih kokoh, pusat kekuasaan yang baru, serta birokrasi yang lebih efisien. Semua fondasi yang diletakkan pada masa ini memungkinkan Abbasiyah untuk berkembang menjadi pusat peradaban dunia Islam selama berabad-abad berikutnya. Maka tak berlebihan jika dikatakan bahwa masa ini adalah fondasi bagi kejayaan intelektual, spiritual, dan politik dunia Islam di bawah panji-panji Abbasiyah.